Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel bersama saya Miftah Huljana Semiring dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4 UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bahasan tentang analisis naskah, komposisi struktur naskah, dan rewriting atau alih naskah. Adanya pembatasan waktu dalam produksi dan pendistribusian naskah penyiaran berdampak pada pemilihan pola penulisan naskah radio. Sehingga dalam penulisan naskah radio didasarkan pada piramida tegak, di mana poin-poin penting berupa 5W+1H ditempatkan di puncak piramida. Selain itu, pemotongan berita juga harus dilakukan oleh seorang penyiar supaya sesuai dengan durasi yang tersedia dan memuat informasi-informasi yang lengkap. Pada dasarnya, struktur naskah radio terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, lead-in atau pembuka berita. Sebagai pembuka, lead-in memiliki beberapa fungsi, yang diantaranya adalah untuk menarik perhatian para pendengar. Berikut contoh lead-in yang berfungsi untuk menarik perhatian. Berawal dari iseng membuat video prank corona, 6 pemuda ditangkap polisi di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Hal ini dilakukan karena tindakan mereka berpotensi atau telah sukses membuat warganet menjadi resah. Lead memiliki beberapa jenis. Pertama, hard lead. Untuk lead yang ini menekankan imediensi atau kecepatan penyampaian inti berita atau informasi penting dari suatu berita. Yang kedua, soft lead. Tidak sedramatis dari hard lead, terlazimnya lead ini menekankan dampak dari suatu topik. Ketiga, throw away lead. Untuk lead yang ini berdiri hanya menekankan informasi-informasi paling esensial dari suatu berita, sehingga cenderung ringkas. Keempat, umbrella lead. Lead yang satu ini memayungi atau merangkum semua topik dalam menjadi satu berita. Kelima, question lead. Untuk lead yang ini berbentuk pertanyaan yang fungsinya untuk menarik atau meningkatkan rasa ingin tahu para pendengar. Keenam, combination lead. Untuk lead yang ini berciri penggabungan dari beberapa lead menjadi satu kesatuan. Ketujuh, lead lainnya yang berciri di awal berisi narasi yang sederhana dan diakhiri dengan klimaks yang mengejutkan. Bagian kedua, body atau isi berita. Dalam menulis isi berita terdapat beberapa pola. Pertama, pola topikal. Pola ini berciri mengembangkan atau menjabarkan topik yang disebut dalam lead. Kedua, pola kronologis. Pola ini berciri menjelaskan atau menjabarkan peristiwa dari awal hingga akhir secara runtut. Ketiga, pola sudut pandang bertentangan. Pola ini berciri mencantumkan semua pendapat pihak yang terlibat secara bergantian. Keempat, pola kombinasi. Pola ini merupakan gabungan dari beberapa pola. Bagian ketiga, write out atau penutup berita. Bagian ini berisi tambahan seputar berita, baik itu dampak yang diharapkan maupun informasi-informasi penting lainnya. Dalam mengalihkan sebuah berita menjadi naskah radio, terdapat beberapa langkah. Yang pertama, pilihlah berita yang akan dialih naskahkan. Kedua, identifikasikanlah unsur-unsur penting di dalamnya berupa 5W+1H. Ketiga, perhatikan slot waktu yang tersedia. Dan yang keempat, sampaikan dengan percaya diri. Demikian penyampaian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.